Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Suryadi dengan NIM 202510027. Di sini saya akan membuat tugas ulangan akhir semester mata kuliah MSDM dengan tema interview pekerjaan di bidang guru. Oke. Oh iya, dengan Bapak Subara, silakan Mas. Iya Pak, baik. Saya minta portofolio Bapaknya. Ini Pak, persyaratan CV, lamaran serta berkas-berkas pendukung lainnya. Ya udah, kita langsung aja lanjut interviewnya. Di sini saya ada pertanyaan, ceritakan diri Anda dan mengapa Anda memilih profesi guru khususnya di SMK ini. Nama saya Subhana Ghazali, biasa dipanggil Barna. Nah, alamat saya ada di Cikarang Barat, Pak, Kampung Bojongkoneng. Nah, saya asli situ, orang tua saya juga asli situ. Nah, alasan saya memilih guru ya kan, karena saya ingin Pak berkontribusi sedikit pun untuk negara gitu kan. Jadi apa yang saya pelajari pas semasa kuliah dan semua ilmu yang saya dapatkan itu bisa berguna gitu, ada manfaatnya kayak gitu Pak. Iya Pak, sekarang saya ada pertanyaan yang kedua. Apa yang Bapak ketahui tentang sekolah ini dan mengapa Bapak tertarik melamar sebagai guru di tempat kami? Tentang sekolah ini ya, yang saya tahu ini kan sekolah berbasis informatika. Nah, SMK juga ya. Nah, SMK itu biasanya tujuannya itu mencetak untuk siswa itu siap kerja gitu. Jadi saya kan punya pengalaman kerja juga di PT gitu, jadi bisa share ilmu juga. Plus kenapa saya milih di sekolah ini, karena lowongan pekerjaan yang dibuka itu selaras gitu sama lulusan saya dulu. Kuliah kan saya manajemen juga kan ya, manajemen bisnis. Nah, ini kan lowongan praktik kewirausahaan. Nah, ini ada kaitannya lah dengan jurusan saya dulu, lulusan di universitas dulu. Nah, mungkin itu Pak. Iya Pak, baik, terima kasih. Saya masih ada pertanyaan. Bagaimana Bapak mengenai siswa dengan gaya belajar berbeda atau yang berkebutuhan khusus? Untuk siswa yang berkebutuhan khusus ya, nah biasanya saya itu ngajar kayak buat universal dulu, buat seluruh kelas dulu ya kan. Nah, paling saya sisihkan waktu entah 20 menit atau 10 menit di akhir jam pelajaran itu untuk membimbing siswa yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi ada extra time gitu, karena kan dari segi pemahaman itu agak kurang ya kan. Jadi lebih butuh perhatian dari para gurunya gitu Pak. Oke, ya Pak. Sekarang saya masih ada pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak menghadapi stres atau tekanan dalam mengajar? Sedangkan di sekolah kami ini tidak semua murid itu dengan IQ yang tinggi. Kalau untuk menghadapi stres ya dalam proses mengajar, biasanya hal yang penyebab saya stres itu biasanya saya sharing dengan guru lainnya gitu. Nah, kan banyak guru-guru lain juga. Nah, saya sharing-sharing tentang hal yang membuat kayak saya kesulitan gitu. Terus rintangan-rintangan yang dihadapi. Kadang kan para guru juga care gitu, jadi saling memberikan solusi. Nah, untuk masalah ini kadang ada masukan juga gitu. Jadi stres pun nggak terlalu gitu, jadi bisa hilang gitu, karena kan ada para guru yang support juga kayak gitu. Ya paling itu Pak. Apa kelebihan dan kekurangan Bapak sebagai guru? Kelebihan saya paling ya saya disiplin orangnya, jadi tetap selalu on time gitu. Jadi itu juga bisa jadi
contoh dan contoh karakter dan moral bagi para murid lainnya gitu. Jadi saya tuh biasanya nggak suka telat kayak gitu. Nah, dan kelebihan saya juga salah satunya itu saya suka belajar juga kan. Jadi dalam proses mengajar juga saya juga nambah ilmu juga kan, cara mengajar juga kan, jadi berkembanglah diri saya dari diri saya sebelumnya. Nah, untuk kekurangan saya sih paling itu, kalau untuk menghadapi keberagaman murid, nah itu kan ada yang bandernya karena susah diatur. Terus kan kalau murid kan beragam ya kan Pak, jadi di kekurangan saya tuh paling agak kesulitan buat menyelesaikan itu. Jadi karena saya kan belum terbiasa, belum lama juga dari guru. Nah, ini sambil berproses untuk mengurangi kekurangan saya sebagai guru gitu Pak. Iya, terima kasih Pak Subarna. Saya akan ingin mengajukan pertanyaan yang terakhir. Jika diterima, apa yang akan Pak Subarna lakukan dalam 3 bulan pertama di sekolah ini? Untuk 3 bulan pertama ya Pak, yang pastinya saya itu mengenal sekolah dulu nih, orientasi terhadap sekolah dulu ya kan. Nah, dari visi misi sekolahnya, terus kurikulumnya, terus budayanya, lingkungannya. Jadi dalam 3 bulan pertama tuh saya mengenal sekolah dulu. Nah, habis mengenal sekolah langsung saya ini kayak belajar dari senior ya kan, guru-guru yang udah lama lah ngajar. Jadi saya juga tahu karakter siswa di sini gimana ya kan, terus tentang sistem belajarnya gimana. Nah, terus paling bulan terakhir itu saya evaluasi ya kan, dari kinerja saya selama mengajar itu di murid tuh memuaskan enggak. Nah, apa yang saya ajarkan tuh bisa diterima dengan baik enggak gitu. Semua yang sampaikan tuh membekas gitu. Yang saya sampaikan tuh mereka tuh bisa menerima dengan baik tuh. Jadi apa yang saya sampaikan tuh nggak sia-sia gitu Pak. Oke, ya baik Pak Subarna, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk interview di sekolah kita. Ya.